Halo Sobat Literasi, kembali lagi bersama saya Muhammad Fatkur Rahman. Kali ini saya akan membahas tentang sosiolinguistik. Nah, teman-teman, simak video dari saya ya untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Pengertian sosiolinguistik. Apa itu sosiolinguistik? Sosiolinguistik yaitu cabang ilmu linguistik yang mempelajari bahasa dan sosial. Ini mencakup bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial serta bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi seperti kelas, gender, jenis kelamin, usia, dan etensitas cara seseorang untuk berkomunikasi. Pembagian ilmu sosiolinguistik. Pembagian ilmu sosiolinguistik itu ada dua. Yang pertama, mikrososiolinguistik. Yang kedua, makrososiolinguistik. Apa bedanya? Pertama, mikrososiolinguistik berhubungan dengan kelompok kecil seperti tegur sapa. Yang kedua, ada makrososiolinguistik. Makrososiolinguistik ini berhubungan dengan masalah perilaku bahasa dan konteks sosial. Ruang lingkup sosiolinguistik sebenarnya ada banyak sekali, tapi yang saya akan bahas ada dua. Yang pertama ada diglosia. Diglosia yaitu variasi bahasa yang muncul karena perbedaan pemakaian bahasa. Contoh, masyarakat Jawa memiliki variasi bahasa Jawa dalam setiap daerah yang berbeda-beda. Misalnya, kata munjung dan nonjok. Kata ini digunakan untuk menghadiri acara pernikahan seseorang. Dalam kata munjung dan nonjok dalam setiap daerah, fungsinya digunakan secara berbeda-beda. Yang kedua ada bilingualisme. Secara sosiolinguistik yaitu penggunaan dua bahasa secara bergantian oleh penutur atau masyarakat tutur dalam interaksi sosial. Bilingualisme merupakan kemampuan menggunakan dua bahasa atau lebih dengan orang lain. Unsur-unsur yang ada pada sosiolinguistik. Yang pertama ada dialek, yaitu bahasa yang digunakan oleh sekelompok orang atau individu. Nah, dalam setiap wilayah atau daerah masing-masing itu terdapat ciri khas dalam penggunaan bahasa seperti tata kosakata dan tata bahasa. Kemudian yang kedua ada variasi dialek. Variasi dialek itu merujuk pada percampuran antara bahasa asli dengan bahasa-bahasa yang jarang didengar. Kemudian yang ketiga itu ada alih kode. Alih kode dalam masyarakat bilingual atau multilingual, penutur seringkali melakukan alih kode. Biasanya alih kode itu menggunakan dua bahasa atau lebih dalam satu percakapan. Setelah mempelajari unsur-unsur sosiolinguistik, nah, saya akan memberikan contoh unsur-unsur sosiolinguistik. Yang pertama ada dialek. Dialek orang Surabaya berbeda dengan orang Jogja. Contoh, orang Surabaya menggunakan kata kon untuk menunjukkan arti kamu, sedangkan orang Jogja menggunakan kata sampeyan, panjenengan untuk menunjukkan arti kamu. Nah, setiap daerah itu memiliki ciri khas yang berbeda dalam tata bahasa ataupun tata kosakatanya. Kemudian ada yang kedua variasi dialek. Variasi dialek itu merujuk pada penggunaan bahasa dengan campuran atau mungkin jarang terdengar. Contoh, gue FOMO banget nih gak datang pada acara itu, sedangkan teman-teman pada datang. Nah, kata FOMO itu merupakan variasi dialek, di mana FOMO itu menunjukkan takut ketinggalan momen. Nah, ini ada variasi dialek yang mungkin jarang kita dengar, ya, FOMO.
Kemudian yang ketiga itu ada alih kode. Nah, alih kode contoh seorang penutur bahasa Indonesia yang juga menguasai bahasa Inggris mengatakan, saya mau pergi ke mall. Do you want to join? Nah, ada ketambahan do you want to join? Nah, ini adalah alih kode. Nah, ini menunjukkan kemampuan penutur dalam menyesuaikan bahasa sesuai konteks sosial.